Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita kembali akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau melandasi hari ini lagi dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, terangi dan tuntunlah hati kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 13 ayat 2 dan juga ayatnya yang keempat. Berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah janganlah jemu-jemu berseru kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana reaksi kita ketika doa, permohonan, dan pergumulan yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk dijawab tak kunjung-kunjung datang? Pastilah ada kekecewaan dan putus asa. Hal inilah yang dialami Daud yang terlihat dari tulisannya dalam Mazmur 13 tadi. Ia serasa kehilangan semangat dan menyerah pada keadaan. Saat dalam kesulitan besar, Tuhan seolah-olah membiarkannya berdiam seorang diri dan tidak bersedia memberikan pertolongan. Sepertinya doa yang diserukan siang malam itu sia-sia karena tidak ada jawaban. Nah, bukankah kita juga pernah mengalami hal seperti yang dirasakan pemazmur ini? Kita sudah tidak punya daya lagi untuk berdoa, sementara pergumulan yang kita alami begitu berat. Kita meratap dan mengerang menahan sakit, tetapi pertolongan Tuhan pun tidak kunjung tiba. Lalu kita berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah itulah. Dan itu saudara, ya melalui firman Tuhan ini mari jangan pernah berhenti untuk kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya, sekalipun memang sulit, tapi mari ini menjadi sebuah sikap kita yang harus kita lakukan. Ada kata bijak yang menyatakan usaha keras selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, kondisi ini juga dialami seorang janda dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dalam Lukas 18, 1-8. Janda itu tidak pernah putus asa meskipun sang hakim seringkali menolak perkaranya. Bahkan disebutkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tapi di dalam ayat 2, bahkan di dalam ayat 3 dikatakan hal itu tidak mematahkan harapan seorang janda. Dia selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku, belalah, dan belalah. Nah semangat itulah yang seharusnya kita miliki juga terus menerus untuk berseru-seru kepada Tuhan. Nah mungkin sampai saat ini belum ada jawaban atas pergumulan kita. Mungkin sepertinya terlalu besar masalah yang kita hadapi, bahkan serasa tiada harapan lagi. Tapi kita tidak perlu mengukur beban itu dengan kekuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah membuka mata rohani untuk melihat kebesaran Tuhan yang jauh melampaui apapun juga. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Hanya saja waktu kita dan waktu Tuhan memang berbeda. Ya, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dia lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Karena itu janganlah kita menjadi lemah dan putus asa. Mazmur 25 ayat 3 berkata, semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Bahkan ungkapan bijak di sana dikatakan jika engkau berdoa dan doamu dijawab Tuhan, itu artinya Tuhan sedang menguatkan dan menumbuhkan imanmu kepadanya. Tetapi jika engkau berdoa dan jawabannya tidak seperti yang kau inginkan, itu artinya Tuhan sedang melatihmu untuk percaya dan ikhlas serta bersyukur sepenuhnya kepadanya. Tetapi jika engkau berdoa namun belum dijawabnya, maka itu artinya Dia sedang menyediakan dan mempersiapkan sesuatu yang dikehendakinya, yang pasti itu akan menjadi terbaik dalam hidupmu. Tuhan tidak akan terlambat tapi juga tidak terlalu cepat, melainkan akan tepat dan indah pada waktunya. Tuhan juga tidak akan pernah mengecewakanmu. Bahkan ingat, saat kita menantikan jawaban Tuhan pun,
sesungguhnya Tuhan juga memberi kita kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya tidak sia-sia penantian kita. Tidak sia-sia ya ketika kita sungguh-sungguh ya tidak jemu-jemu berseru kepada. Karena itu mari kita terus berdoa, kita terus berseru. Sebab di dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ingatlah, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi yang jelas, waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan kiranya menolong memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah kami Tuhan diberi hati yang sungguh-sungguh percaya, menantikan Tuhan, dan kami percaya semuanya indah pada waktunya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.